guys, aku dimulai dari stasiun Klender. Lalu kita turun menuju peron 1 arah Manggarai, Tanah Abang, Duri, dan Kampung Bandan. Selanjutnya, transit di stasiun Jatinegara, naik ke atas untuk menuju peron selanjutnya. Peron selanjutnya yaitu peron 5. Nah, selanjutnya kita turun di stasiun Pasar Senen. Dari pintu keluar stasiun Pasar Senen, jalan lurus ke arah jalan raya dan menyeberang untuk menggunakan transportasi selanjutnya. Kendaraan selanjutnya, aku menggunakan gokar untuk menuju ke museum. Sebelum masuk, kita harus membeli tiket terlebih dahulu ya guys. Harganya 5.000 per orang. Oh iya guys, for your information, tiketnya tidak bisa dibeli menggunakan cash ya guys, bisanya menggunakan cashless. Kalian bisa melalui Dana, OVO, GoPay, ataupun ShopeePay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya sudah berada di Museum Kebangkitan Nasional. Nah, di sini saya akan menceritakan sejarah tentang yang ada di museum ini. Sebelum itu, mari memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nadine Ailcha Dristi dari SMA Negeri 50 Jakarta, kelas 11-2. Oke teman-teman, di sini kan ada dua cerita bersejarah, ada yang tentang kebangkitan nasional dan juga ada yang tentang Sophia. Nah, di sini saya lebih berfokus ke tentang Sophianya. Nah, nantinya kita akan ke ruang-ruangan yang berkaitan dengan Sophia. Yuk, kita saksikan nantinya. Nah guys, di sini ada ruang pertama, yaitu ruang pengajar Sophia. Berjumlah 12 orang dan biasanya dibantu oleh asisten pengajar dan lulusan Sophia terbaik. Nah, setiap tahunnya pengajar Sophia mengalami perubahan karena adanya ada yang mendapatkan hak cuti untuk pulang ke negara. Dan di sini ada contoh replika-replikanya suasana zaman dulu seperti ini guys. Kita lanjut ke ruangan kedua, yaitu di sini ada ruang direktur. Ayo guys, kita masuk. Ruangan direktur ini terpisah dari ruangan pengajar Sophia karena mereka itu harus menerima tamu-tamu dari pemerintahan dan untuk membahas permasalahan terkait pembelajaran yang ada di Sophia. Nah, salah satu direktur Sophia yaitu ada Dr. H.F. Roll. Nah, di sini ada replikannya Dr. H.F. Roll seperti ini. Kita ke ruangan yang ketiga, itu ada ruang media aja. Pembelajaran di Sophia lebih ke praktek atau pelatihan, makanya membutuhkan media pembelajaran untuk menggunakan simulasi pada saat belajar.
sini ada media belajar. Ini media bedah. Ini untuk mempelajari organ-organ manusia ya. Dan di sini juga ada Microsoft Helix dan ada kerangka manusia. Nah, media belajar ini ditempatkan tersendiri yang nantinya akan diambil oleh para pengajar pada saat ingin memulai pembelajaran. Nah, ruang keempat yaitu ada ruang Stovia. Pemerintah Hindia Belanda mendirikan Stovia sebagai pengganti sekolah dokter Jawa. Seleksi untuk masuk ke sekolah ini sangat ketat. Maka dari itu banyak pelajar Bumi Putra yang cerdas di sekolah di sini. Nah, pelajar Stovia tidak hanya mempelajari ilmu kedokteran saja, tetapi mempelajari ilmu budaya dan juga ilmu politik. Nah, di sini ada alat-alat zaman dahulu yang digunakan ya untuk belajar di sekolah ini. Dan juga ini ada hasil karya anatomi pelajar Stovia dan hasil praktik peta pelajar Stovia. Kita ke ruang kelima yaitu ada ruang lulusan Stovia. Pelajar Stovia yang sudah menyelesaikan pendidikannya mendapatkan gelar Islands Art atau dokter Bumi Putra. Nah, mereka nantinya diangkat menjadi pegawai pemerintahan dan ditempatkan di daerah terpencil untuk mengatasi wabah penyakit menular. Di sini ada nama-nama anak lulusan Stovia pada tahun 1902 sampai 1926. Itu ada ruang asrama Stovia. Pelajar Stovia harus tinggal di ruang asrama yang memiliki aturan yang sangat ketat dan juga dituntut untuk hidup disiplin dan tanggung jawab. Pengawas asrama bernama Sapus yang mereka nantinya bertugas berkeliling setiap malam untuk mengecek asrama dan penghuninya. Ini ada contoh asramanya, replika-replikanya seperti ini. Ruang terakhir itu ada ruang kelas Stovia. Ruang kelas ini pelajar harus menguasai bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar untuk komunikasi di kelas atau di asrama. Pelajaran berlangsung selama 50 menit dari jam 7 pagi hingga jam setengah 1 siang. Nah, setiap ingin berganti mata pelajaran disediakan istirahat waktu 10 menit dan kurikulum di sini mengikuti kurikulum yang ada di Eropa. Ternyata di Museum Kebangkitan Nasional ada ruang audiovisualnya loh guys. Di sini kita diperlihatkan beberapa video tentang Museum Sejarah Kebangkitan Nasional dan juga ada sejarah pelopor dokter perempuan pertama Indonesia. Menarik banget kan guys? Pemanfaatan gedung baru menandai terjadinya perubahan dalam sistem pendidikan kedokteran di Hindia Belanda. Sekolah Dokter Jawa diganti menjadi School tot Opleiding van Inlandse Artsen atau Stovia atau Sekolah Dokter Bumi Putra dengan masa pendidikan 9 tahun. Kurikulum pendidikan di Stovia disesuaikan dengan School voor Officieren van Gezondheid. Pengetahuan masyarakat pribumi tentang pengobatan dan kedokteran di masa itu sangatlah minim. Mereka hanya berharap kepada para dukun yang saat itu mereka percayai akan mampu menyembuhkan semua jenis penyakit yang mereka derita. Sehingga ada usul dari Kepala Jawatan Kesehatan waktu itu, Dr. W. Bosch, untuk mendidik beberapa anak bumi putra untuk menjadi dokter pribumi dan vaksinator atau mantri cacar. Selesai pendidikan, mereka harus bersedia masuk dinas